langsung kita bahas aja yuk tentang Sukarni dan Ahmad Soebardjo. Kita mulai dari pengertian gerakan bawah tanah kali ya. Gerakan bawah tanah adalah gerakan yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh pejuang Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Gerakan mereka tidak menjurus pada perlawanan bersenjata, melainkan menggalang solidaritas dan berteguh cita-cita perjuangan. Tokoh gerakan bawah tanah ada 4, Sultan Syarif, Amir Syarifuddin, Sukarni, dan Ahmad Soebardjo. Siapa itu Sukarni? Sukarni merupakan salah satu seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Sumbangsi dalam perjuangan kemerdekaan sudah tercatat sejak berusia 14 tahun, di mana ia bergabung dalam Perhimpunan Indonesia pada tahun 1930. Sejak saat itu, kiprah Sukarni sudah melebar, khususnya dalam menggapai kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang mengusulkan agar proklamasi ditandatangani oleh RI Soekarno dan Bung Hatta adalah atas nama bangsa Indonesia adalah Sukarni. Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni merupakan salah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Sumbangsi dalam perjuangan kemerdekaan sudah tercatat pada usia 14 tahun, di mana ia bergabung dalam Himpunan Indonesia pada 1930. Sejak itu, kiprah Sukarni pun melebar, khususnya dalam menghadapi kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh RI Soekarno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah Sukarni. Setelah menyerahnya Jepang terhadap sekutu, para golongan muda segera meminta Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno-Hatta masih menolak. Berawal dari situ timbullah konflik antara golongan muda dan golongan tua. Pada 15 Agustus 1945, para pemuda memutuskan untuk mengadakan rapat yang diketuai oleh Syekh Saleh di Pangasan Timur. Mereka berusaha untuk mendesak Soekarno-Hatta agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan, karena usulan mereka terus ditolak. Akhirnya para golongan muda kembali berunding pada 16 Agustus 1945 di Jalan Cikini 71. Hasilnya, para golongan muda memutuskan untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruhi oleh Jepang. Sukarni yang termasuk dalam golongan muda ikut terlibat dalam upaya penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Dan hasilnya mengusulkan tanda tangan Soekarno-Hatta. Selama di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta terus didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945. Pada akhirnya Soekarno dan Hatta menyetujui hal tersebut, dibawa kembali ke Jakarta untuk segera mempersiapkan kemerdekaan dengan menyusun naskah proklamasi. Begitu naskah selesai dibuat, Soekarno yang didukung oleh Hatta mengusulkan agar semua peserta yang hadir dalam rapat menandatangani teks tersebut. Namun Sukarni mengusulkan agar Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi. Selain itu, ia juga mengusulkan supaya naskah proklamasi ditulis atas nama bangsa Indonesia. Pada akhirnya, naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kelompok Sukarni. Kelompok pemuda yang cukup berperan dalam penyebarluasan berita proklamasi adalah Sukarni bersama kelompoknya. Sukarni merupakan salah satu tokoh di balik penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Sukarni pula salah satu tokoh yang terlibat dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kelompok Sukarni bermarkas di Bogor Lama, sekarang sudah menjadi Jalan Dr. Saharjo SH, yang berusaha mengatur strategi untuk menyebarluaskan berita proklamasi. Seluruh alat komunikasi yang tersedia digunakan, seperti pengeras suara, pamflet, dan bahkan mobil-mobilan yang dikerahkan ke seluruh kota Jakarta. Menggerakkan massa agar hadir dalam pembacaan teks proklamasi di Pangasan Timur 58, Jakarta. Setelah proklamasi dikumandangkan, berita proklamasi yang sudah tersebar di seluruh penjuru kota Jakarta segera disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Pada saat itu juga, teks proklamasi sudah diserahkan oleh Syahruddin, wartawan Domai, kepada kepala kantor bagian radio untuk segera disiapkan tentang proklamasi ini. Kemudian meminta seorang penyiar agar menyiarkan berita proklamasi secara 3 kali berturut-turut.
Tetapi baru saja 2 kali berita disiarkan, masuklah orang Jepang yang mengetahui siaran berita lewat udara dan memerintahkan agar penyiaran dihentikan. Namun usaha itu gagal karena Zeus tetap menyiarkan berita proklamasi, bahkan terus diulang setiap setengah jam sampai pukul 16.00. Akibatnya, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita tersebut dan mengatakan sebagai kekeliruan. Hal itu terungkap pada buku sejarah Indonesia masa kemerdekaan 1945 sampai 1998, karya Dr. Aman, MPD 2015. Kemudian pada Senin tanggal 20 Agustus 1945, pemancar radio itu disegel oleh Jepang dan karyawannya dilarang masuk. Disegelnya pemancar radio pada berita damai tidak menghalangi tekad para pemuda untuk menyebarkan berita proklamasi. Para pemuda membuat pemancaran baru dengan bantuan sejumlah teknisi radio, Sukarman, Sutanto, Suliharja, dan Suharda. Alat-alat pemancar dibawa dari kantor berita damai secara sembunyi-sembunyi. Walaupun dengan susah payah, akhirnya jadilah pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK-1. Pemancar inilah yang banyak berperan dalam menyiarkan berita proklamasi. Penyebaran berita proklamasi tidak terbatas melalui udara saja, tetapi juga melalui pres dan selembar-selembar kertas. Dalam hal ini, peran buruh kereta api sangat besar dalam membawa berita proklamasi melalui surat-surat selembaran. Pada tanggal 20 Agustus 1945, hampir seluruh harian di Jawa membuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang baru saja dibentuk. Selanjutnya, berita proklamasi dengan cepat tersebar ke seluruh penjuru tanah air, yang segera pula mendapatkan sambutan dari rakyat. Siapa itu Ahmad Soebardjo? Mr. Raden Ahmad Soebardjo Djojo Disejo adalah tokoh perjuang kemerdekaan Indonesia, diplomat dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo memiliki gelar Master in the Rechten yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Beliau bertanggung jawab menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia agar kemerdekaan Indonesia diakui oleh dunia internasional. Mengenal lebih dekat dengan sosok Ahmad Soebardjo. Latar belakang. Raden Ahmad Soebardjo lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Ahmad Soebardjo merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, yaitu hasil perkawinan dari Teku Muhammad Yusuf dengan Wardina. Ayahnya berasal dari keturunan bangsawan Aceh dari Pidi, sedangkan ibunya seorang putri camat di Teluk Kagung, Cirebon, keturunan Jawa Bugis yang berasal dari Jawa Tengah. Sewaktu kecil, Ahmad Soebardjo diberi nama Teku Abdul Manaf oleh kedua orang tuanya. Namun, seorang rekan ayahnya yang bernama Raden Mas Said mengusulkan agar dirinya dinamakan dengan nama Jawa, yaitu Soebardjo. Kakeknya dari pihak ibu kemudian menambahkan nama Ahmad di depan, sehingga namanya menjadi Ahmad Soebardjo. Adapun nama Djodi Serjo ditambahkan sendiri setelah dewasa, saat dia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946, yaitu percobaan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian oposisi, kelompok Persatuan Perjuangan, terhadap pemerintahan Kabinet Syahir II di Indonesia. Faktor pendorong semangat perjuangan. Semasa sekolah, Ahmad Soebardjo tertarik dengan mata pelajaran sejarah umum. Salah satu hal lain yang mendorong dirinya memiliki semangat kemerdekaan yang tinggi adalah saat ia bersekolah. Kepala sekolahnya bernama Fleming berpendapat bahwa orang pribumi sangat bodoh dan tidak dapat disamakan dengan orang Eropa atau bangsa lain.
Mereka lebih cocok untuk melakukan pekerjaan rendah dan kasar. Hal tersebut membuatnya merasa sakit hati dan bersumpah agar belajar lebih giat untuk menunjukkan bahwa perkataan Fleming tentang orang pribumi itu salah. Kelompok Ahmad Subarjo. Pada masa kependudukan Jepang, Ahmad Subarjo mengemban tugas sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfa, yaitu kantor penghubung Angkatan Laut di Jakarta. Dalam gerakan bawah tanah, Ahmad Subarjo bertugas untuk menghimpun tokoh-tokoh Indonesia yang bekerja di Angkatan Laut Jepang. Hampir sama dengan kelompok Sukarni, kelompok Ahmad Subarjo juga bergerak untuk menghimpun kekuatan bangsa Indonesia. Pada masa kependudukan Jepang, Ahmad Subarjo mengemban tugas sebagai Kepala Biro Riset Kaigun. Dalam gerakan bawah tanah, Ahmad Subarjo bertugas untuk menghimpun tokoh-tokoh Indonesia yang bekerja di Angkatan Laut Jepang. Atas dorongan dari kelompok Ahmad Subarjo, Angkatan Laut berhasil mendirikan asrama pemuda bernama Asrama Indonesia Merdeka. Di asrama itu, para pemimpin bangsa Indonesia memberikan pelajaran guna menanamkan semangat nasionalisme. Peran Ahmad Subarjo dalam BPUPKI dan PPKI. Ahmad Subarjo di dalam BPUPKI berperan menyumbang berbagai pemikirannya dalam menyusun dasar negara bagi Indonesia. Pada sidang BPUKI yang pertama, dia mengatakan sebagai berikut. Dalam merancang suatu konstitusi bagi Indonesia adalah suatu kesalahan besar bila kita hanya meniru atau menuliskan kembali suatu konstitusi dari negara-negara lain. Apa yang baik bagi negara lain belum tentu baik daripada falsafah hidup yang asing bagi alam pikiran serta pandangan mengenai kehidupan dan dunia. Ahmad Subarjo juga masuk ke dalam PPKI atau badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia serta melanjutkan tugas dari BPUPKI yang belum terlaksana dengan baik. PPKI harus menyelesaikan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Perannya dalam Panitia 9 juga sangat besar, karena gagasan yang disampaikan akhirnya dimasukkan sebagai paragraf 1 pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, program PPKI ternyata tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan terjadi sebuah kejadian yang kemudian disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Adanya peristiwa tersebut membuat pekerja PPKI terpaksa berhenti. Peristiwa Rengas Dengklok. Tapi sebelum itu kita coba dengerin proklamasi Indonesia dulu yuk. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua membuat golongan muda terpaksa menculik Soekarno dan Hatta agar tidak terpengaruh dengan kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang.
Setelah melakukan negosiasi panjang dan memberikan jaminan dengan nyawanya sendiri, jaminan tersebut berhasil meyakinkan Mayor Subenung dan akhirnya memperbolehkannya membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, tepatnya di kediaman Laksamana Maeda, untuk melakukan rapat persiapan yang berkaitan dengan kemerdekaan, serta segera untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Selesai di video yang kita buat, semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Sekian dari kita.